Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem informasi apotik. Dan perkenalkan, nama saya Rashid Ihsan Putra Selian dengan NIM 202011420011. Untuk yang pertama, sistem informasi apotek, kita membagi entitas obat, pelanggan, obat padat, obat sirup. Untuk obat, entitas obat sendiri, dia adalah super sub dari obat padat dan obat sirup. Untuk obat, atributnya adalah ID dengan string, nama obat, string harga, kita menggunakan long, dan status boolean false, dengan operasi konstruktor, getter, dan setternya. Lalu untuk inheritance-nya sendiri, yaitu kita menggunakan operasi konstruktor override dari obat sirup untuk obat sirup dan obat padat. Lalu juga entitas pelanggan sendiri meliputi atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor HP, email, tagihan, pesanan dengan operasi konstruktor setter getternya sendiri. Dan pelanggan ini dia multiplicity atau kardinalitasnya ke obat. Langsung kita masuk ke metodenya. Jadi untuk apotek di sini kita masuk public class dengan menggunakan private, ID apotek dengan integer, string, nama apotek, alamat, nomor HP, dan email. Dan ini contohnya ID apotek 2023 dengan nama Erikson dan alamat, nomor HP, emailnya. Lalu ini adalah get dari ID apotek, nama, alamat, nomor HP, dan email. Lalu untuk obat sendiri, ada ID, nama obat, harga, dan status. Untuk stok obat sendiri kita masih uji coba, dan ya sebisa dari kelompok kita. Lalu untuk obat sendiri, di sini dengan menggunakan public tersendiri, ya bisa kita lihat ya. Public dengan setter getternya, setter ID, getter nama obat dengan setternya, lalu getter harga dengan setternya harga. Ini sebentar. Getter stok obat dengan setter obatnya, lalu get status dengan setter statusnya. Dan kita masuk ke inheritance-nya, yaitu sub dari obat. Jadi kita memasukkan obat padat dengan setternya, setter. Sama dengan obat sirup, dia menggunakan setter, atau kita memasukkan setternya. Lanjut untuk entitas pelanggan, jadi kita menggunakan private juga dengan stringnya ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor HP, dan email. Lalu kita menggunakan long untuk tagihannya dan obat untuk pesanan. Dan obat ini kan dia multiplicity entitas obat. Jadi kita
entitasnya kita tulis di sini, masih tetap terhubung dengan 0. Kita juga bisa lihat nih untuk publiknya, untuk perisiannya kan string this menggunakan this. Lalu untuk setter getternya dengan getter ID pelanggan, setter ID pelanggan, get nama pelanggan, setter nama pelanggan, dengan getter alamat, setter alamat, getter nomor HP, setter nomor HP, itu seterusnya sampai dengan mengikuti yang kita buat, yaitu ID pelanggan sampai pesanan dan setter getternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan melanjutkan dari penjelasan Mas Rashid. Perkenalkan, nama saya Ferdian Rizky Pratama dengan NIM 2021 11420049. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas repository obat, di mana kelas ini berhubungan dengan obat dan servis obat. Repository obat memiliki atribut obat dan memiliki operasi yaitu get all, add obat, is full, if is full, is empty. Selanjutnya ada servis obat, di mana servis obat ini termasuk konstruktor, di mana operasinya ada servis obat, servis show obat, servis and obat, servis pesan obat, dan servis send status. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang repositori pelanggan. Repositori pelanggan di sini berhubungan dengan servis pelanggan, servis tagihan, lalu pelanggan, dan servis obat. Repositori pelanggan memiliki atribut pelanggan dan memiliki operasi yaitu get all, add pelanggan, is full, if is full, dan is empty. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan di package repository. Yang pertama ada repository obat. Repository obat ini memiliki import entity.pelanggan. Kelas repository pelanggan ini dibuat untuk memodifikasi data objek pelanggan, di mana memiliki objek pelanggan dan memiliki metode add pelanggan, yaitu untuk menambahkan data bertipe fasilitas. Lalu ada metode is full, di mana metode ini digunakan untuk mengecek apakah array sudah penuh. Selanjutnya ada metode if is full, yaitu berfungsi untuk melipat gandakan ukuran array jika data yang dimasukkan melebihi dari batas array. Lalu ada metode is empty, jika kita tidak menyisipkan sesuatu, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pelanggan, maka bisa dipastikan nanti akan error. Selanjutnya ada kelas repository pelanggan .java. Repository ini, ini tadi sudah saya jelaskan. Yang belum saya jelaskan yaitu repository obat. Repository obat ini import dari entity.obat. Kelas ini dibuat untuk memodifikasi data objek obat, memiliki objek obat, memiliki metode is full, yaitu untuk mengecek apakah array sudah penuh, memiliki metode add obat untuk menambahkan data bertipe obat, lalu ada metode if is full, yaitu untuk menambah panjang array 2 kali ketika array penuh, dan metode is empty, jika kita tidak mengisikan data tentang obat maka bisa dipastikan nanti error.
Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ferdian. Nama saya Yohanes Benediction Marliano Lando, dengan NIM 2020-11 42009. Ini saya akan menjelaskan 3 diagram. Yang pertama repositori obat. Repositori obat, ada servis obat, dan juga ada repositori pelanggan. Di sini salah deh. Salah sih. Harusnya apoteker nggak sih? Iya kan? Apoteker, aku apoteker, servis pelanggan. Pulang ya. Ini matiin apa lanjut aja? Oke, cepat aja. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ferdian. Nama saya Yohanes Benediction Marliano Lado dengan NIM 2020-11-42009. Jadi saya akan menjelaskan 3 diagram yang berhubungan dengan diagram servis obat, repositori pelanggan, dan juga repositori obat. Di sini ada diagram dengan nama apoteker. Di apoteker ini memiliki beberapa atribut yang terdiri dari ID apoteker, nama apoteker, alamat, nomor HP, dan juga email. Dengan tipe data ada, untuk ID apoteker sendiri ada integer, dan untuk nama apoteker, alamat, nomor HP, dan email ini menggunakan tipe data string. Berikutnya di diagram apoteker sendiri, di sini kita menggunakan operasi constructor yang terdiri dari constructor apoteker, get ID apoteker, get nama apoteker, get alamat, get nomor HP, dan juga get email. Berikutnya ada diagram servis pelanggan. Servis pelanggan di sini menggunakan operasi constructor yang terdiri dari servis pelanggan, servis daftar pelanggan, servis show repository pelanggan, servis add repository pelanggan, servis get pelanggan build, servis check pelanggan, dan juga servis is empty. Dan yang ketiga di sini ada diagram servis tagihan yang terdiri dari memiliki operasi constructor juga yang terdiri dari servis tagihan, servis total pendapatan, dan juga servis print tagihan. Jadi ketiga diagram ini memiliki hubungan atau relasi dengan yang sebelumnya dijelaskan sama Ferdian, yaitu repositori obat, servis obat, dan juga repositori pelanggan. Dan saya akan melanjutkan penjelasan tentang codingannya. Apoteker. Oke. Di sini ada 3 codingannya, ada servis pelanggan dengan package service, package and service, dan di sini ada import entity obat padat, import entity obat, import entity obat sirup, import repository obat, import repository pelanggan. Nah, publikasinya servis obat, dan di sini kita menggunakan private-nya repository obat, atau bisa menggunakan nama RP obat. Terus berikutnya ada private repository pelanggan atau RP pelanggan. Konstruktor yang akan berikutnya ada konstruktor yang akan menginstansiasi objek berupa kelas repository obat dan repository pelanggan. Public service obat atau repository obat, RP obat, repository pelanggan atau ID pelanggan menggunakan RP pelanggan. Terus di sini kita menggunakan this repository obat dan juga this repository pelanggan. Terus berikutnya ada metode untuk menampilkan obat yang tersedia. Public void service show obat menggunakan if dan else. Di sini ada RP obat is empty. Berikutnya ada dan juga ada else atau mencetak obat masih kosong kalau misal yang dipilih pelanggan itu obat yang tidak tersedia, stoknya tidak ada. Berikutnya ada metode untuk menambahkan obat oleh admin. Public void service add obat, string ID, string nama, long harga, string jenis.
obat sama dengan new obat. Terdiri dari ID, nama, dan harga. Menggunakan if juga, if dan else. Ini jenis sini jenis equals ignore case-nya obat sirup. Terus ada if obat instansi of obat sirup. Terus berikutnya setelah itu baru kemudian menambahkan objek tersebut. Terus berikutnya kita menggunakan metode untuk memesan obat dengan parameter ID obat dan ID pelanggan. Seperti ini contohnya. Mungkin juga kita menggunakan for if dan else. Lalu berikut yang terakhir kita menggunakan metode untuk menginformasikan ketersediaan status obat atau public string service send status, boolean status, string check status sama dengan available, if status sama dengan true, check status sold out, return check status. Berikutnya ada service pelanggan. Service pelanggan isinya hampir sama juga, cuman di sini ada importnya kita menggunakan import entity.pelanggan dan import repository pelanggan. Public class-nya service pelanggan, repository pelanggan atau RP pelanggan, public service pelanggan. Konstruktor yang menginstansiasi objek dengan tipe repository pelanggan sama dengan yang tadi di service obat konstruktornya. Terus menggunakan metode untuk menampilkan daftar pelanggan seperti ini. Contohnya mencetak dan di sini juga menggunakan metode untuk mendapatkan data seluruh pelanggan repository. Public pelanggan dan service show repository pelanggan, terus returnnya pelanggan. Lalu berikutnya ada metode untuk menambahkan data pelanggan. Public void service add repository pelanggan, repository pelanggan add pelanggan. Berikutnya ada metode untuk menangkap data pelanggan berdasarkan ID. Di sini seperti ini contohnya, returnnya pelanggan. Lalu berikutnya ada public boolean service check pelanggan string ID, boolean check pelanggan false for in. Seperti ini contohnya, dan returnnya pelanggan sama. Dan public boolean service is empty, return repository pelanggan dot is empty. Lalu berikutnya yang ketiga ada service tagihan. Di sini importnya repository cuma satu ya. Di sini importnya repository pelanggan. Public class-nya service tagihan, repository pelanggan atau RP pelanggan menggunakan konstruktor yang akan menginstansiasi objek bertipe repository pelanggan. Public service tagihan, repository pelanggan atau RP pelanggan, this dot repository pelanggan sama dengan repository pelanggan. Metode untuk menghitung total pendapatan akan ditampilkan di menu resepsionis atau apotekernya. Public long service total pendapatan, long total, terus ada for dan returnnya total. Ini. Berikutnya ada metode untuk mencetak tagihan akan ditampilkan di menu pelanggan. Di sini ada public long service print tagihan string ID, long tagihan, ada for dan returnnya tagihan. Dan ini untuk apoteker. Di sini ada publikasi apoteker. Private kita menggunakan private juga, private final integer ID apoteker, private final string nama apoteker, terus private final ada string alamat, ada string nomor HP, string dan terakhir string email. Terus di sini ada public integer get ID apoteker, returnnya ID apoteker, terus public string get nama apoteker, terus public string get alamat, returnnya alamat, terus public string get nomor HP, terus returnnya nomor HP, dan yang terakhir ada public string get email, returnnya email. Selanjutnya, perkenalkan nama saya John Prasetya dengan NIM 2021142003. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bapak Erik yang sudah menjelaskan tadi. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang diagram reservasi up
di sini reservasi up itu merupakan inti dari semua yang sudah dijelaskan tadi. Ini merupakan output dari semua yang dijelaskan tadi. Namanya saja sudah aplikasi, jadi sudah menjadi aplikasi yang sudah dijelaskan tadi. Reservasi up ini terhubung dengan semuanya. Intinya apoteker, servis pelanggan, dan servis tagihan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Erik tadi. Di reservasi up ini mempunyai operasi konstruktor yang terdiri dari reservasi app, menu, login as, login verif apoteker, as apoteker, login registrasi pelanggan, verif pelanggan, as pelanggan, register pelanggan, dan next. Selanjutnya saya akan menjelaskan kodenya ini. Di reservasi app ini harus mengimpor entity obat sirup, entity obat padat, entity pelanggan, repositori obat, repositori pelanggan, service obat, service pelanggan, dan yang terakhir service tagihan. Di sini kami menggunakan nama kelas reservasi app. Yang pertama yaitu percobaan instansiasi objek dari kelas turunan kelas obat dan kelas pelanggan menggunakan seperti ini: obat padat sama dengan obat padat 1, new obat padat 202, ini ID-nya, Panadol nama obatnya, dan seterusnya seperti di bawah ini. Dan kita menamakan pelanggan itu seperti kelompok kita, yaitu John, Rashid, Ferdian, dan Erikson. Selanjutnya kita tambahkan objek. Objek tadi ini ditambahkan menggunakan rumus seperti ini. Di add menggunakan add repositori obat, add obat 1, obat 2, obat 3, dan seterusnya, sirup 1, sirup 2, sirup 3, sirup 4, dan seterusnya, pelanggan 1 sampai seterusnya. Yang terakhir, main code atau pemanggilan instansi kelas reservasi. Ini kita akan memanggil aplikasinya, servis obat sama dengan new servis obat, seterusnya. Nah, bagaimana kita memanggilnya di order obat? Nah, di sini pertama-tama kita harus mengimpor dulu entity pelanggan, entity apoteker, repositori pelanggan, plus service obat, service pelanggan, service tagihan, dan utility scan. Di sini kita menggunakan public class bernama order obat. Service obat yang tadi kita namai S obat, service pelanggan, S pelanggan, dan seterusnya. Kita terus menggunakan membuat metode main menu apotek yang akan memanggil metode login as. Seperti contoh di sini, seperti yang kita buat, akan memunculkan seperti ini: tugas kelompok 2 sama datang, menu 1 apotek, menu 2 pelanggan, dan kita harus memasukkan pilihan. Selanjutnya kita membuat metode untuk menentukan login sebagai apa, akan memanggil sebagai apoteker atau sebagai pelanggan menggunakan rumus else if. Nah, kalau kita tinggal memilih 1 atau 2, kalau memilih 3 atau yang tidak ada di dalam pilihan tersebut, akan memunculkan pilihan yang Anda masukkan salah. Selanjutnya, metode untuk menampilkan sebagai apoteker, metode untuk memverifikasi apoteker jika benar, maka login sebagai apoteker yang terpanggil menggunakan rumus seperti ini. Memanggil metode apoteker jika ID yang Anda masukkan benar. Selanjutnya, menampilkan menu untuk apoteker. Ini kita buat menunya akan menampilkan seperti ini. Apakah Anda akan melanjutkan ya atau tidak, Y atau N. Y untuk
iya, N untuk tidak. Selanjutnya memanggil metode data pelanggan service pelanggan. Ini memanggil metode seperti ini. Kalau kita menekan tombol 2, kita akan daftar cek obat pelanggan. Kalau nomor 3, obat kosong. Selainnya, kita akan memasukkan jenis obat, ID, nama obat, harga, seterusnya. Memanggil metode get obat pada kelas service obat dengan parameter inputan di atas. Else if mencetak total pendapatan dengan memanggil metode total pendapatan pada kelas service tagihan. Selanjutnya metode untuk memverifikasi pelanggan lama atau baru dengan memanggil metode verify pelanggan. Memanggil metode verify pelanggan dengan input pilihan sebagai parameter. Metode untuk register pelanggan baru dan login bagi pelanggan lama. Metode ini akan dipanggil untuk login register di atas seperti ini. Ini contohnya. Buat akun baru, kalau iya akan melanjutkan, kalau tidak akan membuat akun baru. Data pelanggan masih kosong. Selanjutnya metode menampilkan menu sebagai pelanggan. Nah, jika kita memilih sebagai pelanggan akan memunculkan menu seperti ini. Lihat daftar obat, pesan obat, cetak tagihan, kembali ke menu utama. Ini pilihannya equals 1, 2, 3, dan 4. Selain itu akan memunculkan pilihan yang Anda masukkan salah jika tidak seperti tabel di atas ini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya metode opsi melanjutkan operasi. Di sini menggunakan rumus perbolehan string pilih bulan lanjut sama dengan false, if pilih close lowercase y lanjut sama dengan true. Selanjutnya metode login pelanggan. Register pelanggan menggunakan rumus seperti ini. Nah, masukkan aja pelanggan Anda. Selanjutnya metode register pelanggan. Nah, akan memunculkan seperti ini. Jika Anda pelanggan baru, akan memunculkan ID untuk membuat ID-nya, masukkan nama, alamat, HP, dan email. Setelah semuanya, mari kita coba aplikasinya. Selanjutnya kita akan mencoba aplikasinya. Apakah berhasil atau tidak. Pertama kita mencoba jadi apoteker dulu. Masukkan ID yang kita buat tadi 2023 atas nama Mas Eri. Kita coba nomor 1. Nah, ini daftar registrasi pelanggan tetap yang kita buat tadi, namanya nama kelompok kita. Terus apakah Anda ingin melanjutkan atau tidak? Jika melanjutkan tekan ya, jika tidak tekan N. Kita ingin melanjutkan nih. Oke. Coba kita daftar cek pelanggan nih. Nah, coba. Masih belum ada yang pelanggan baru. Apakah Anda ingin melanjutkan? Ya. Kita tambahkan obat, mencoba. Nah, kita nyoba tambahkan obat kan ya. Satu coba. Masukkan nama obat, nama Bodrek gitu. Bodrek. Masukkan harga 10 ya. Nah, obat padat. Nah, apakah Anda melanjutkan? Ya, kita ingin kembali ke menu utama. Kita di sini akan mencoba sebagai pelanggan.
Apakah Anda pelanggan baru? Ya. Masukkan ID, kita coba awal aja gitu. Masukkan nama Afghani. Masukkan alamat Jalan Waru. Itu aja. Nomor HP 00 terus. Masukkan nomor email Afghani bla 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 gitu, add. Nah, kita lihat daftar obat. Nah, kini obat yang kita buat tadi, daftar obatnya. Nah, harga ID obat seperti ini. Selanjutnya, ya, pesan obat. Sudah sesuai ini, masukkan ID obat. Seperti ini. ID obatnya berapa opsi? Misal nih kita pakai AU 202. Masukkan ID pelanggan. Duh, kok salah? Ini berarti ada yang salah dari program kita. Sebentar. Nanti kita akan benerin. Selanjutnya, cetak tagihan seperti ini. Total tagihan Anda sebesar 0, berarti belum ada yang kita pesan. Kembali ke menu utama. Nah, kita pilih X. Nah, full success. Berarti kita tinggal menyelesaikan pesan tagihan tadi. Seperti inilah kira-kira codingan yang kita buat. Sini tadi. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 2, di mana kami ditugaskan untuk mengangkat tema tentang sistem informasi apotek